Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita akan melanjutkan ke pertemuan yang kelima yang akan membahas konsep regresi linier berganda dan regresi sederhana. Begitu. Nah, baik teman-teman, di dalam akuntansi seperti yang sudah saya alami di tahun-tahun sebelumnya pas saya S1 ya. Waktu itu saya menggunakan MANOVA, tapi teman-teman saya menggunakan regresi linier berganda. Hampir 70% mahasiswa akuntansi menggunakan regresi linier berganda dan juga regresi sederhana. Tapi saya digunakan alat ujinya menggunakan SPSS dan menggunakan teknik MANOVA. Nah, MANOVA itu sama seperti regresi linier berganda. Waktu itu dosen saya S3 dia dan menyuruh menggunakan MANOVA. Tapi saya menyampaikan kepada teman-teman yang memang banyak digunakan itu adalah regresi linier berganda dan regresi sederhana. Begitu. Nah, pertanyaannya sebelum kita masuk ke SPSS ya teman-teman, karena pertemuan yang ke-6 besok kita akan masuk ke SPSS. Sebelum masuk ke sana kita harus memahami apa itu regresi linier berganda gitu ya. Nah, jadi teman-teman, regresi linier berganda itu digunakan untuk menguji dua variabel independen ataupun lebih terhadap satu variabel dependen. Yang jadi pertanyaan teman-teman itu kepada saya, apa itu variabel independen dan apa dua variabel lebih independen, gitu ya. Nah, saya belum melihatkan slide-nya. Jadi variabel independen itu merupakan variabel yang bisa ataupun yang mempengaruhi. Intinya gitu ya. Variabel independen itu ataupun variabel bebas, variabel yang mempengaruhi terhadap variabel dependen. Nah, coba kita masuk ke definisinya ya. Untuk regresi linier berganda. Nah, menguji lebih dari satu variabel bebas atau variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, variabel independen itu artinya bahwa variabel yang mempengaruhi. Gitu. Variabel yang mempengaruhi. Gitu. Sedangkan variabel, nah ini variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, variabel dependen itu variabel yang dipengaruhi. Gitu ya. Jadi ada yang mempengaruhi, itu artinya variabel bebas atau variabel independen. Sedangkan variabel yang dipengaruhi itu ada namanya variabel independen. Gitu. Nah, di dalam regresi sederhana ataupun regresi linier berganda ada namanya variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen itu variabel yang mempengaruhi terhadap variabel dependen. Paham ya? Paham ya? Oke. Itu. Contoh kasus ya, contoh kasus. Nih. Teman-teman semua aplikasi komputer, judul penelitiannya itu pengaruh kinerja keuangan, ya, pengaruh kinerja keuangan terhadap kesejahteraan karyawan. Anak-anak akuntansi seperti itu. Pengaruh kinerja keuangan. Nah, ini merupakan
variabel independen. Kinerja keuangan itu sebagai variabel independen. Artinya yang mempengaruhi ya. Yang mempengaruhi apa? Yang mempengaruhi kesejahteraan karyawan ini namanya variabel dependen. Sebagai variabel dependen dipengaruhi. Gitu ya. Besok teman-teman melakukan review. Kalau saya dosen metodologi penelitian, saya akan menugaskan teman-teman untuk melakukan review. Lah tujuannya apa menugaskan teman-teman untuk melakukan review? Supaya teman-teman paham bagaimana cara menemukan judul penelitian yang baru. Gitu. Ya. Jadi ada variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, di dalam regresi linear berganda itu variabel independen lebih dari satu variabel independen ya. Ada 2, 3, 4. Ya. Variabel independen terhadap variabel dependen. Itu namanya regresi linear berganda. Nah, coba lagi contoh kasus lagi ya ke bawah lagi supaya kita lebih paham. Jadi regresi linear berganda itu memiliki 2 atau lebih variabel independen yang mempengaruhi terhadap variabel dependen. Contoh ya, masih berkaitan dengan slide yang ini, pengaruh kinerja keuangan terhadap kesejahteraan karyawan. Nah, kinerja keuangan di dalam akuntansi itu biasanya ya, nah ini namanya kerangka berpikir. Kerangka berpikir, penelitian seperti apa kerangka berpikirnya gitu kan. Nah, kinerja keuangan dalam akuntansi ada beberapa. Di antaranya salah 3-nya yaitu ROS, ROE, dan EPS. Nah, ini dinamakan variabel independen. Artinya mempengaruhi variabel dependen. Nah, ini gaji dinamakan sebagai variabel dependen. Nah, regresi berganda itu memiliki 2 atau lebih variabel independen. Jadi ketika teman-teman membuat sebuah judul penelitian memiliki variabel independen 2 atau lebih, maka bisa melakukan pengujian dengan variabel independen atau menggunakan regresi linear berganda ya. Regresi linear berganda gitu. Jadi ROS itu apa? Return on sales. Ya, rasio laba terhadap penjualan. ROE itu apa? Return on equity. EPS itu apa? Earning per share. Nah, jadi variabel independen ini mempengaruhi variabel dependen. Jadi ketika perusahaan penjualannya meningkat, berpengaruh terhadap laba perusahaan jadi tinggi. Nah, ketika penjualan meningkat, laba perusahaan tinggi, berarti laba perusahaan pun akan naik. Dan pembagian earning per share pun kepada pemegang saham pun akan tinggi. Nah, ketika ini naik semua, harapannya gaji para karyawan itu bisa naik gitu. Maka dengan demikian hipotesisnya ROS berpengaruh terhadap kesejahteraan karyawan gitu. Ini ya, ini untuk berbicara masalah regresi linear berganda. Artinya bahwa menguji satu atau lebih variabel bebas ataupun independen yang mempengaruhi artinya ya terhadap variabel dependen 1, 2, 3. Nah, ada variabel dependen gaji. Oke, teman-teman, itu untuk berbicara variabel regresi linear berganda. Nah, setelah itu, kita sekarang akan berbicara terkait regresi sederhana. Mahasiswa akuntansi sangat banyak juga teknik analisis datanya menggunakan regresi sederhana. Nah, regresi sederhana. Oke.
Nah, regresi sederhana itu apa? Nah, regresi sederhana ini mengujinya ya. Jadi ketika teman-teman nanti dapat judul penelitian, satu variabel independen dan satu variabel dependen, maka bisa menggunakan regresi sederhana. Itu ya, menguji satu variabel independen dan satu variabel dependen itu bisa menggunakan regresi sederhana. Nah, nah kalau misalkan ini satu variabel independen dan satu variabel dependen diuji dengan regresi linear berganda, nggak akan bisa. Ya, tidak bisa. Nah, kenapa? Karena di software SPSS sudah memiliki ketentuan yang sudah ditetapkan oleh aturannya juga. Maka dengan demikian regresi sederhana itu digunakan untuk satu variabel independen dan satu variabel dependen. Gitu. Namanya regresi sederhana. Itu. Nah, lalu setelah itu kan teman-teman sebelum masuk ke sini kan nanti ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik itu dilakukan untuk uji regresi. Ya, jadi sebelum masuk ke pengujian hipotesis, maka harus melakukan uji asumsi klasik. Uji normalitas, uji heterokedastisitas, autokorelasi, dan multikolinearitas. Nah, itu bisa lebih lengkap, teman-teman bisa baca bukunya. Ya, Gojali. Itu bisa dibaca bukunya. Nah, saya sebagai fasilitator kepada teman-teman untuk memberikan gambaran secara umum ini yang dinamakan regresi linear berganda dan regresi sederhana. Nanti bisa lebih dalamnya bisa dijelaskan pada saat melakukan ataupun mengambil mata kuliah metodologi penelitian. Itu metodologi penelitian. Nah, ini bisa diperdalam. Gitu. Karena saya dulu pas S1 itu diberikan materi untuk aplikasi komputer itu bagaimana cara melakukan gitu ya, ataupun mengetahui regresi linear berganda, regresi sederhana. Tapi kalau MANOPA saya tidak dikasih tahu. Tapi saya mencari tahu sendiri. Gitu. Cara mengujinya bagaimana, saya mencari benar-benar mencari tahu sendiri gitu. Dengan cara apa? Dengan cara membaca jurnal-jurnal internasional. Dan MANOPA itu diuji dilakukannya oleh S3 gitu. Waktu itu saya diskusi dengan dosen saya yang sudah S3, diskusinya sangat luar biasa gitu. Karena saya masih S1, dia udah S3. Berarti beliau lebih paham daripada saya. Seperti itu intinya. Dan akhirnya saya diarahkan. Begitu teman-teman untuk regresi linear berganda dan regresi sederhana. Jadi teman-teman kalau misalkan nanti penelitiannya kuantitatif ya, kuantitatif bukan kualitatif. Kuantitatif, teman-teman itu akan bertemu dengan teknik analisis data yang dinamakan dengan uji regresi linear berganda dan regresi sederhana. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah paham ini, nanti kepada dosen pembimbing, Pak, karena saya ini ada 2 ataupun lebih variabel independen, maka saya bisa menggunakan dengan alat uji regresi linear berganda. Gitu. Oh iya, betul itu kata dosennya. Silahkan dilanjutkan untuk bab 4 pembahasan. Begitu ya teman-teman. Silahkan baca referensi yang lain untuk memperdalam ini. Pertemuan besok kita akan membahas cara pengoperasian di SPS.
Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.